وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. Kita masuk hadis pertama dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, syarahnya atau penjelasannya. Hadis yang pertama di sini dari An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Umar bin Khattab. Khalifah keberapa Sayyidina Umar bin Khattab? Yang pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat baru Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, hadis yang pertama ini dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini berkata Sayyidina Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya atau apa yang diperkatakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, jadi hadis ini ya, dalam penjelasannya nanti ada syarahnya, penjelasannya yaitu pembahasan tentang niat. Niat itu ada niat yang baik sama ada niat yang buruk. Ya. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung sama niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Nah, di sini ada penjelasannya, dengerin. Ya. Inna hadzal hadisa minal ahadisil hamati. Sesungguhnya hadis ini adalah termasuk dalam hadis-hadis yang penting. Dalam hadis yang penting. Important bahasa Inggrisnya. Ada di sini dikatakan, saking pentingnya hadis ini dikatakan. Qala Abu Daud berkata, inna hadzal hadisa innamal a'malu binniyati nisful Islam. Jadi kata Abu Daud, hadis ini nih, hadis yang tadi kita baca adalah nisful Islam, setengah dari agama Islam. Bayangin, hadis ini adalah setengah dari agama Islam. Li'anna dina imma zahirun wa huwal amal au batinun wa huwan niyah. Karena gitu ya, dalam agama ini ada yang zahir. Yang zahir itu adalah amal atau perbuatan, dan ada kalanya dalam agama itu yang batin dari hati, yaitu adalah niat. Nah, jadi saking pentingnya hadis ini termasuk dalam setengah Islam, karena niat itu termasuk dalam unsur
beragama Islam yang mana ada dalam batin kita atau dalam niat kita, dalam hati kita. Juga di sini dikatakan waqala al-Imam Ahmad wa Syafi'i yadkhulu fi hadis innamal a'malu binniyat sulusul ilm. Kata Imam Ahmad sama Imam Syafi'i, hadis ini adalah sepertiganya ilmu. Sepertiganya ilmu. Tuh saking pentingnya hadis ini, sepertiganya ilmu. Wa sababu dzalika anna kasbal 'abdi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Jadi katanya, kata Imam Syafi'i itu, kenapa hadis ini termasuk dalam sepertiganya ilmu? Karena perbuatannya hamba, perbuatannya seseorang itu ada dengan hati, ada dengan lisan, ada dengan anggota badan. Ada dengan hati, ada dengan lisan, sama anggota badan. Kalau niat adanya di mana? Niat adanya di hati. Ustaz, kok kalau kita lagi sholat ada baca usolli, itu kan pakai lisan, betul nggak? Gimana itu kira-kira? Bener apa kagak? Kan kita mau sholat nih, sholat zuhur misalnya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman, misalnya kalau makmuman. Saya mau nanya sama kalian, boleh nggak kita baca usolli? Boleh nggak? Tapi itu kan nggak di hati, itu kan dalam lisan, Ustaz. Boleh nggak? Boleh. Jadi kalau kita sebelum sholat itu baca usolli, itu bukan niat, itu namanya talafuz. Apa namanya? Talafuz. Talafuz itu melafazkan teks niat untuk sholat. Baru kalau niat itu di mana, saat di mana kalau mau niat sholat, pas lagi ngapain? Pas lagi takbiratul ihram. Allah, pas kita lagi takbir dalam hati itu, sajaku aku niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum lillahi. Ada, mohon maaf, ini agak perbedaan gitu ya. Ada ustadz yang mengatakan bahwa baca usolli itu nggak boleh gitu. Baca usolli adalah bid'ah menurut mereka. Baca usolli adalah bid'ah, nggak boleh. Saya mau nanya, sebelum saya jawab, dengerin. Ini mah contoh aja, contoh. Ada orang mau sholat zuhur misalnya. Sebelum sholat, sebelum takbir nih, sebelum takbir, itu dia nyanyi. Sebelum takbir dia nyanyi. Contoh. Misalnya derajat datang ke masjid ziyadatul. Udah komat tuh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, udah komat. Udah pada baris. Derajat datang tuh belakangan. Kucuk. Pas mau takbiratul ihram, derajat nyanyi. Sungguh mati aku jadi penasaran. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling cantik di antara wanita yang lain. Allahu Akbar. Saya nanya. Pas lagi dia takbir, dia niat sholat zuhur. Saya nanya, sah nggak sholatnya? Sah. Saya ulang ya. Dia nyanyi itu tadi, sungguh ulang lagi masih saya nyanyi. Udah sekali aja. Sungguh mati. Udah nyanyi. Si derajat takbir, Allah saja pokoknya sholat zuhur 4 rakaat dan seterusnya lillahi ta'ala. Saya mau nanya, sah nggak sholatnya? Sah. Ayo, gimana? Sah. Tadi ada 3. Pertama bisa, yang kedua jadi kan sebelumnya dia nyanyi tuh derajat tuh ya. Habis pas nyanyi selesai dia takbir, dia niat begitu. Saya nanya, sholatnya sah apa kagak? Dalam ilmu fikihnya, sholatnya derajat yang sebelum takbiratul ihram dia nyanyi kagak jelas ya, itu tetap sah hukumnya. Sah aja. Karena itu kan nggak termasuk dalam niat, betul nggak? Dia niatnya pas lagi takbiratul
Ihram. Tapi yang masalahnya adalah itu termasuk termasuk nggak adab dalam sholat, nggak punya etika gitu dalam sholatnya. Ya, masa kucuk-kucuk datang ke masjid, sungguh mati aku jadi keplak aja udah kepalanya. Karena nggak punya adab gitu. Makanya kalau kita misalnya sholat, kita baca usolli sebelum takbir, ya itu boleh-boleh aja, betul. Boleh, orang nyanyi aja boleh, sholatnya tetap sah, betul nggak? Apalagi kita baca usolli. Yang mana usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin itu kan lafaznya. Yang mana menurut ulama adalah ketika seseorang itu baca usolli, itu adalah satu unsur, itu adalah satu usaha biar pas niatnya itu khusyuk. Jadi dibaca dulu itu usolli fardhu zuhri biar khusyuk dulu, pas takbir niat. Jadi niatnya benar-benar khusyuk. Insya Allah. Begitu ya. Nah, jangan mentang-mentang pas kalau begini boleh, jangan dipraktekin ya di masjid, jangan begitu ya. Jidan misalnya tuh begitu, ya. Mau takbir gitu, baju baru, alhamdulillah, nggak boleh jidan. Begitu ya. Jadi tentang niat, pentingnya niat. Gitu. Saking pentingnya niat adalah sulusul ilm. Niat itu adalah sepertiganya dari ilmu begitu. Dan yang mana ada dalam hadis dikatakan niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Niatnya mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Maksudnya gimana? Kalau seorang mukmin itu udah niatnya adalah kebaikan, saya mau nanya, dia dapat pahala apa kagak? Niat nih, ya Allah, saya pengen bersedekah. Dapat pahala nggak? Walaupun itu belum dikerjain. Tapi bedanya, kalau misalnya ada seorang mukmin ada niat jahat gitu, belum dilakuin, dapat dosa apa kagak? Ada orang nih, contoh Wildan. Kalau misalnya Rahmat lari depan aneh selengkat pokoknya. Contoh begitu, selengkat. Soalnya tadi dia nyolong mie saya satu di lemari. Contoh begitu. Baru niat tuh. Pas Rahmat mau lewat di depan Wildan, nggak jadi begitu. Nggak jadi, maksudnya dia nggak jadi melakukan perbuatan, baru niat doang gitu. Dapat dosa apa kagak? Nah, ini adalah salah satu kebaikan dari Allah, salah satu rahmat dari Allah bahwa kalau orang mukmin niat baik, walaupun belum dilakuin dapat pahala. Tapi kalau niatnya jahat, belum dilakuin nggak dapat dosa. Saking baiknya Allah. Gitu ya, tapi niatnya niat yang tulus begitu ya, jangan mentang-mentang oh iya kata Ustadz Ilham kalau niat itu pasti dapat pahala, saya mau niat saya niat sedekah, saya niat sholat, saya niat baca, jangan begitu juga begitu, tapi harus benar niat dalam tulus dalam hati kita. Paham sampai sini ya? Tuh, niatnya seorang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Jadi niat aja dulu, kita niat baik, walaupun belum dilakuin, insya Allah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Saking hebatnya niat begitu ya. Saking hebatnya niat itu bisa menjadi salah satu penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana husnul khotimah atau su'ul khotimahnya seseorang. Dalam kitab syarah hadis ini yang lain ya, Jawahirul Lu'iyah, ada kitab syarahnya. Itu ada hikayatnya gitu. Ada kisahnya begitu. Jadi di salah satu rumah, dengerin nih. Di salah satu rumah ada dua bersaudara. Contohnya misalnya Padang sama Fajar, atau Ririn sama Cika gitu. Atau Imeh sama Pandi misalnya. Bukan ya? Oh, bukan. Mohon maaf, salah. Jadi di satu rumah
Ada dua bersaudara. Rumahnya tingkat dua. Ada yang tinggalnya di bawah, ada yang tinggalnya di atas. Saudara yang di atas, dengerin. Saudara yang di atas itu selama hidupnya dia sibukkan dirinya sama beribadah. Jadi sibuknya ibadah terus deh. Ibadah, ingat sama Allah, sholat, baca Quran dan lain sebagainya. Kalau yang di bawah, saudaranya yang di bawah itu saudara yang mana selama hidupnya itu diisi sama maksiat. Sama maksiat. Cekek botol, atau cekek botol? Ya, mabok-mabokan, misalnya dia bermaksiat yang lainnya. Selama hidupnya pokoknya maksiat. Suatu ketika saudaranya yang di atas tadi yang rajin ibadah. Saudara yang di atas itu ada niat dalam hatinya, ini kayaknya saya hidup ibadah mulu, kayak sekali-kali dah maksiat sama yang saudara yang di bawah gitu. Sekali-kali mah kenapa gitu kata dia. Sekali-sekali mah kagak. Kata dia kayak begitu. Jadi udah niat tuh, wah saya mau ikut senang-senang lah sama saudara saya yang di bawah. Saudaranya yang di bawah, yang dia lagi sibuk sama maksiat, sampai dikatakan dia itu lagi teler, tau lagi teler? Karena mabok dia teler, mohon maaf, sampai dia itu buang air seni di celana, buang air kecil di celana, ngompol dah kalau bahasa Jidan mah begitu, sama arak ngompol begitu ya. Saking dalam keadaan hinanya. Ketika dia sadar, dia ngomong dalam hatinya, ya Allah, ini selama hidup saya maksiat mulu begitu. Sampai saya ada dalam keadaan hina seperti ini, lagi teler, lagi keadaan ada najis, atau lagi buang air kecil di celana begitu kan. Saya mau niat, saya mau ibadah ikut sama saudara saya yang di atas. Dia mau niat ibadah sama saudaranya yang di atas. Singkat cerita, yang di atas pengen ke bawah, yang ke bawah pengen ke naik tangga. Naik tangga. Dia yang bawah pengen ke atas naik tangga, yang di atas turun tangga. Ketika itu orang berdua lagi di tangga, ketemu di mana, di tangga. Dan qadarullah tangganya itu runtuh, tangganya rubuh. Tahu rubuh? Runtuh. Apa tuh namanya? Rusak lah pokoknya, jatuh mereka berdua itu. Ambruk. Nah, begitu. Ambruk itu tangganya, jatuh mereka berdua. Dan qadarullah mereka berdua itu meninggal. Dua-duanya mati karena jatuh dari tangga. Nah, ketika orang dua ini meninggal berbarengan, maka Allah membangkitkan orang yang tadi rajin ibadah, karena pas lagi dia meninggal itu dalam niat mau maksiat, maka dia termasuk su'ul khatimah. Karena matinya dalam keadaan pengen niat ngapain tadi? Maksiat. Beda sama saudara yang di bawah, karena dia itu pas meninggal lagi niat pengen beribadah, maka dia dibangkitkan sama Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tuh saking pentingnya niat. Pas lagi meninggal aja sebagai penilaian dari Allah, dari para malaikat, itu adalah akhir dari kehidupannya. Jadi jangan sampai kita niat yang buruk-buruk, takutnya lagi niat buruk meninggal dunia gitu ya. Fajar misalnya, saya mau nyolong bola plastik di Mbak Inem misalnya begitu, buat main bola gitu. Pas lagi jalan kucuk, ada bis ini metropolitan gitu, bis kali kadang lewat sini kali gitu, kadang-kadang gitu ya, tabrak meninggal, maka yang dihitung adalah su'ul khatimah. Nauzubillah min. Tapi kalau Fajar mah nggak begitu, baik dia mah. Iya. Tadi aja bantuin abang-abangnya itu bantu pembangunan di bawah. Ketika kakak-kakaknya lagi tidur, kakak-kakaknya yang lain lagi main HP, kakak-kakaknya yang lain ada yang hilang, kagak ada, itu dicari mana ini orang gitu ya. Tapi Fajar dan kawan-kawannya dia bantuin pembangunan di bawah. Masya Allah. Bantuin ngangkat apa Fajar ya? Kira-kira aja. Gitu.
Jadi dilihat dari niatnya, dilihat dari hatinya. Bahkan ada Imam Junaid itu mengatakan, dengerin, man fataha ala nafsihi baban niyatin hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban minat taufik. Jadi kalau ada orang niat membuka dalam dirinya itu niat kebaikan satu doang nih, satu, maka Allah akan membukakan kepada dia 70 pintu taufik, 70 pintu kebaikan buat dia. Jadi kalau ada orang dia membuka dalam dirinya satu niat kebaikan, dibalas sama Allah 70 taufik, 70 dibukakan pintu taufik kepada dia. Contoh saya kasih tahu. Misalnya Padang. Misalnya siapa? Padang niat dalam hatinya, ya Allah saya mau niat sholat asar di masjid. Sholat asar di masjid. Udah niat tuh, cuman satu niat. Pas di perjalanan, maka ketika Padang itu udah niat kebaikan satu doang, maka Allah akan membukakan 70 pintu taufik sehingga Padang ini bakal melakukan banyak kebaikan. Di antaranya misalnya lagi jalan, ada orang misalnya lagi ke peladuk, apa namanya ya bahasa kitanya ya, kesandung gitu ya. Misalnya kesandung, Padang karena tadi udah niat baik ke masjid, dia jadi nolongin orang, dapat pahala nggak kira-kira? Dapat, jadi amal soleh. Lagi di masjid, tadi niatnya cuma sholat doang, di masjid dia baca Quran, di masjid dia jadi zikir, di masjid dia jadi misalnya melakukan amal-amal soleh yang lain. Pokoknya kebaikan itu dibuka sama Allah karena kebaikan atau keberkahan dari niat. Makanya sering-sering niat kebaikan, insya Allah banyak kebuka lagi kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya, perbaikin niat. Karena dalam Islam itu, dengerin nih, seorang muslim pertama itu dia niat. Contoh niat dalam merencanakan sesuatu. Jadi manusia itu merencanakan dan Allah yang menentukan. Saya kasih tahu lagi, dengerin nih. Manusia yang merencanakan dan Allah yang menentukan. Tugas kita adalah ikhtiar. Kita rencana, kita niat. Saya mau sekolah, saya mau belajar. Habis itu kita ikhtiar. Nanti hasilnya Allah yang menentukan. Kita mau ikhtiar dan tawakal. Hasilnya nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.